untuk sama-sama membaca surat An-Nur kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum. Innal ladzina ja'u bil usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Bal huwa khairul lakum maktasaba minal ismi. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقالوا هذا إفك مبين. وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفدتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه
yakunu lana natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ولولا الله عليكم وأن الله رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak telah bersama-sama membaca kitab suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa mengucurkan rahmatnya ke Bapak Ibu semuanya, sehingga kemudian nanti di akhirat diperkenankan masuki pintu-pintu surga. Karena kita di akhirat masuk surga bukan karena ibadah kita saja, tetapi terutama karena rahmat Allah SWT. Dan di beberapa ayat yang kita baca selalu ada kata-kata, kalau bukan karena rahmat Allah pada kalian, pasti Allah SWT memberikan kepada kita berbagai macam azab yang menyebabkan kehidupan kita akan mengalami kesulitan. Kita teruskan surat nomor 24 kita, surat An-Nur, yang jumlah ayatnya adalah 64 ayat. An-Nur artinya cahaya. Jadi Nur artinya cahaya. Turunnya di Madinah dan karenanya disebut dengan surat Madaniyah. Tadi pagi kita sudah sampai pada ayat yang menjelaskan tentang pentingnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti kita temukan di ayat 10, nanti kita temukan lagi di sepanjang ayat yang kita baca tadi sampai ayat 20. Ayat yang mirip dengan ini. Yang Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya. Walaula fadlullahi alaikum. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya. Wa annallaha tawwabur rahim. Dan seandainya juga bukan karena Allah memiliki sifat, yaitu tawwabun hakim, menerima taubat dan juga bijaksana. Kata-kata seandainya, maksudnya di belakangnya, seandainya bukan karena karunia dan rahmat Allah, seandainya bukan juga karena Allah itu penerima taubat dan bijaksana, tentu kita sudah ditimpakan petaka yang besar karena tuduhan-tuduhan. Ingat yang kita bicarakan ini adalah tuduhan-tuduhan.
Surat An-Nur ini asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi bersama dengan sahabat pulang dari sebuah peperangan dan di sana juga ikut istrinya Siti Aisyah ataukah Sayyidah Aisyah. Lalu kemudian dalam perjalanan Siti Aisyah kemudian tertinggal, lalu kemudian sendiri di belakang, kemudian ada seorang sahabat yang datang yang juga tertinggal, maksudnya datang dari jauh karena ditugaskan selalu jauh di belakang, kemudian membawa Sayyidah Aisyah kembali, lalu kemudian muncullah cerita yang tidak yang kita bicarakan. Ini nanti terutama kita bicarakan sejak ayat 10 atau 11 dan seterusnya. Jadi artinya terlepas dari asbabun nuzul ayat itu, inti daripada surat ini adalah berbicara tentang etika sosial. Jadi nanti di dalam surat An-Nur ini banyak sekali berbicara tentang etika sosial. Jadi yang berbicara tentang etika sosial itu surat An-Nur banyak, juga nanti surat Al-Hujurat. Ya, di sini nanti bahkan dibicarakan tentang waktu-waktu ataukah aurat-aurat dalam rumah. Jadi dalam rumah juga ada auratnya. Pada jam-jam tertentu tidak boleh orang lain, bahkan termasuk anak yang sudah akil balik, masuk ke dalamnya tanpa mengetuk pintu. Sampai begitu diatur dalam agama. Kita juga kalau ingin masuk ke rumah orang lain, nanti ada di situ harus minta izin, dan kalau tidak diizinkan nanti harus kembali. Dalam Al-Mu'min juga ini diceritakan tentang pakaian untuk laki-laki dan untuk perempuan. Etika sosial dibicarakan di dalam surat An-Nur ini. Nah, tentu juga tidak lupa bahwa etika sosial itu muncul daripada spiritual. Kenapa? Karena kita nanti bicara tentang cahaya. Yang cahaya itu adalah menyeruak masuk ke dalam jiwa, membentuk karakter. Dan Allah menyebut dirinya adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, mari kita ikuti ayat-ayat selanjutnya. Jemaah sekalian, di ayat 11 nanti sampai 20 ini coba mari kita benar-benar meresapi ayat ini. Kalau kita meresapi ayat-ayat ini, tidak mungkin di tengah-tengah umat Islam gampang sekali diadu domba, gampang sekali dibentur-benturkan, gampang diprovokasi, sehingga kemudian umat Islam di berbagai tempat bisa dibenturkan, bahkan dibuat perang saudara di antara mereka. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang nanti kita baca, itu tidak mungkin terjadi. Umat Islam itu adalah umat yang benar-benar solid, yang benar-benar bersatu padu, yang tidak gampang percaya begitu saja berita, sehingga tidak mungkin disulut amarah dan emosinya. Di surat Al-Hujurat nanti juga begitu. Ingat ayat yang berbicara bahwa kalau ada berita yang datang, maka validasilah. Fatabayyanu. Ya, tabayyunlah. Itu ada di surat Al-Hujurat. Jadi jemaah sekalian, di dalam Islam kita ini bukan hanya berbicara tentang hati, berbicara tentang pikiran, berbicara tentang ibadah-ibadah seperti sholat, puasa, dan sebagainya, tapi juga berbicara tentang bagaimana membangun sebuah masyarakat yang kuat, bagaimana membangun sebuah sosialitas yang solid, sehingga kemudian bisa membangun. Karena jemaah sekalian, kemajuan suatu masyarakat itu sangat ditentukan oleh stabilitas, sangat ditentukan oleh keamanan. Kalau terjaga keamanannya, mereka semuanya tenang, itu pasti akan maju masyarakat itu. Kenapa? Karena setiap individu, setiap manusia sudah dikaruniai Allah keinginan fitrah untuk selalu mengetahui. Sehingga dengan pengetahuannya meningkat, teknologi meningkat, ya kehidupan menjadi semakin nyaman, semakin enak. Nah, tinggal Islam membuat fokus bahwa tujuan dari semuanya itu bukan bersenang-senang, tetapi qurbatan, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, bagi kita juga, tapi bagi kita juga dibicarakan, kalau kita tertimpa musibah dalam bentuk menjadi objek gunjingan, menjadi objek ceritaan orang-orang, nah ini juga Allah juga memberikan caranya, memberikan juga solusinya di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Dikatakan di sini bahwa siapa yang dikehendaki, ini adalah hadis dari Imam Bukhari, siapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan, dia diuji dengan juga suatu musibah. Jadi dari musibah itu kita tahu sebetulnya kualifikasi dan kualitas jiwa kita. Jadi dengan demikian nanti ada ayat mengatakan kalau ada ujian seperti itu yang terjadi pada diri kita, jangan kita anggap itu buruk, tapi itu baik. Kenapa? Karena dengan mendapatkan ujian seperti itu, kita akan mengetahui kualifikasi daripada hati kita. Sehingga kalau kita rasa masih gampang tersinggung, masih gampang tersulut, sensitif,
kan menunjukkan bahwa hati kita itu masih dikuasai oleh hawa nafsu kita, oleh perasaan-perasaan subjektif kita. Dan karenanya masih harus kita melakukan pendekatan yang seintensif-intensifnya kepada Allah Rabbul Alamin. Allah berfirman, innal ladzina ja'u bil ifki. Ingat jemaah sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah biasa dengar namanya fitnah, sudah biasa dengar namanya ghibah, sudah biasa dengar istilah tajassus, sudah biasa mendengar istilah buhtan. Nah, jemaah sekalian, di dalam surat An-Nur ini kita diperkenalkan dengan beberapa kali kata ifkun. Ifkun itu juga adalah berita dusta juga, mirip dengan buhtan. Ketika ketika Siti Maryam atau Sayyidah Maryam digosipkan di masyarakat bahwa dia itu telah melakukan hubungan yang tidak resmi dengan seorang laki-laki, di mana-mana itu berita liar kemana-mana, itu namanya adalah buhtan. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, orang yang pertama menciptakan berita itu namanya ifkun. Jadi berita pertama atau pembuat berita pertama itu namanya ifkun. Tapi kita yang mengedarkannya dari mulut ke mulut namanya buhtan. Nah, mari kita lihat. Innalladzina ja'u, sungguhnya orang-orang yang datang bil ifki, dengan membuat berita bohong. Ya, jadi orang-orang yang datang, ya, ini orang-orang yang datang bil ifki, membuat berita bohong. Namanya berita bohong ya miriplah dengan hoax sekarang. Jadi jemaah sekalian, Al-Quran jauh lebih kaya dengan terma-terma yang ada sekarang, terminologi-terminologi yang kita temukan. Yang kita temukan sekarang kan paling terkenal cuma dua. Yang pertama adalah hoax. Yang kedua adalah framing. Ya, framing itu adalah suatu kejadian benar adanya, tetapi diberikan informasi yang tidak tepat. Ya, misalnya orang yang berpegang kepada kepada tali kalau di bus-bus yang padat, ada talinya di sana, ada tempat gantungan tangannya, terus kemudian difoto, lalu kemudian dikasih berita bahwa dia ingin bunuh diri. Nah, itu kan namanya framing. Jadi aslinya orang itu berdiri di bus kota yang di atasnya ada semacam tali lasso, maka kemudian diberikan framing atau berita bahwa itu si A pengen bunuh diri. Nah, padahal jelas-jelas dia ada di angkutan umum, kemudian padat, lalu kemudian berdiri di situ, lalu kemudian diberikan judul seperti itu. Foto-foto di masyarakat, informasi-informasi di internet sekarang kaya sekali. Benar yang dikatakan orang bahwa kita sekarang sedang mengalami bukan lagi banjir informasi, tapi tsunami informasi. Nah, informasi, gambar-gambar, foto-foto begitu banyak. Nah, bisa kita ambil salah satunya, baru kita kasih judul berita yang berbeda dengan faktanya, kenyataannya. Ya. Memberikan berita, informasi yang berbeda dengan kenyataannya namanya framing. Sedangkan kalau hoax, ya memang dibuat-buat. Ya, dibuat-buat. Artinya memang dibuat Photoshop, dirubah sedemikian rupa. Jadi innalladzina ja'u, sungguhnya orang-orang yang jauh datang bil ifki, dengan berita bohong. Artinya adalah pertama membuat berita bohong itu. Ini termasuk hoax. Jadi pembuat pertama hoax namanya ifkun. Usbatun minkum, dia adalah golongan dari kalian juga. Jadi Bapak Ibu sekalian camkan baik-baik ayat ini. Ya, kata-kata usbatun minkum dari kalangan orang beriman juga. Dari kalangan kalian juga. Jadi bukan orang lain. Jadi cuma sekali lagi-lagi ayat ini menjelaskan kepada kita, selalu kita melihat ke dalam diri kita atau ke dalam komunitas kita. Tidak perlu kita selalu mencari kambing hitam di golongan kelompok orang lain. Sedikit-sedikit menuduh misalnya kelompok orang tidak beragama, orang tidak bertuhan. Ya, kalau kita bicara filsafat, ya bicara tentang ateisme nggak apa-apa, karena itu adalah filsafat dan bukan orang yang kita bicarakan. Materialisme, iya. Tetapi kalau kemudian sedikit-sedikit nuduh kepada orang, kelompok, nah itu tidak boleh. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Jadi ini coba Bapak Ibu sekalian renungkan potongan ayat ini. Ini kan pernyataan dari Allah, ini informasi. Bahwa sungguhnya orang-orang yang datang, kita buat saja kata-kata, yang suka membuat berita bohong itu adalah dari golongan kalian juga. Dari kalangan orang Islam juga. Bapak Ibu sekalian, orang Islam ini sejaman dengan Nabi pada saat itu.
hidup di Madinah juga. Kalau kita sekarang ini pasti penampilannya sangat Islami. Betapa tidak Islami. Sesama dengan Nabi. Pasti biasa sholat di belakang Nabi. Pergi berperang bersama Nabi juga. Coba. Mengikuti mengikuti aktivitas-aktivitas bersama dengan Nabi. Ini kata-kata usbatun minkum. Kalau kita kembali kepada asbabun nuzul ayat ini. Jadi artinya apa jemaah sekalian? Di tengah-tengah umat Islam sendiri ada problem. Nah, sekarang agama datang untuk menyembuhkan problem ini, menyembuhkan penyakit ini. Nanti di dalam ayat ini juga ya disampaikan solusinya. Jadi sungguhnya orang-orang yang datang membuat kebohongan itu adalah dari golongan kalian juga, usbatun minkum. Dari golongan kalian juga, ya. La tasabuhu syarral lakum. Nah, bagi kita yang jadi korban ifkun itu artinya korban framing, berita bohong atau hoax. La tahsabuhu syarral lakum. Kamu jangan menyangka itu buruk bagi kamu. Nah, la tahsabuhu syarral lakum. Jangan anggap itu buruk bagi kalian. Jadi yang membuat berita itu jelas adalah dosa besar karena ifkun. Ya. Ini nanti di bawah ini ada kata-kata azabun nazim, dijanji dengan azab yang besar. Jadi bagi orang yang membuat berita bohong, membuat hoax dan framing, itu jelas adalah dosa besar. Tapi bagi kita yang tertimpa berita itu, kita menghadapinya dengan tenang. Karena kalau ada orang yang membuat berita bohong tentang kita, lalu kita reaksioner, kita sensitif dan menyerang balik, itulah yang diinginkan orang-orang yang memasok berita itu kepada mereka, pada kelompok kita juga itu. Supaya apa? Supaya kita berbenturan, supaya kita berkelahi, supaya kita pada tingkat tertentu bahkan perang saudara. Kita semuanya berdarah-darah, hancur, lebur. Jadi oleh sebab itulah bagi kita yang terkena itu, jangan menganggap itu buruk bagi kamu. Bal huwa khairul lakum. Bahkan itu baik bagi kalian. Ya. Bal huwa khairul lakum. Jemaah sekalian, kalau kita umat Islam membaca ayat ini, sedapat mungkin tentu jangan menjadi orang pembuat berita seperti dalam permulaan ayat ini. Tapi kalau seandainya kita yang tertimpa, jangan anggap itu buruk. Itu baik bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Bahkan itu adalah baik bagi kalian. Dengan demikian ya sekalian baik, kalau ada orang yang memprovokasi dan yang yang menjadi objek provokasi itu ternyata menghadapinya dengan tenang, kan tidak terjadi juga. Tidak tersulut juga, tidak akan terjadi ketegangan, tidak akan terjadi perkelahian, tidak akan terjadi perpecahan, dan tidak akan terjadi perang saudara. Karena perang saudara terjadi kalau ada dua kelompok yang saling beramarah, lalu kemudian berseteru dengan alat-alat persenjataan yang ada, maka terjadilah pertumpahan darah. Nah, ayat ini indah sekali. Kata-kata yang pertama menunjukkan jangan sampai kita mencari kambing hitam di luar sana. Itu dari golongan kamu juga kata ayat ini. Tetapi kamu yang tertimpa berita buruk itu, la itu jangan. La tahsabuhu, jangan nyangka itu syarral lakum, buruk bagi kalian. Bal huwa khair lakum, bahkan itu baik bagi kalian. Apa sebabnya jemaah sekalian? Coba kata-kata Al-Quran. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi. Tiap-tiap manusia, ini imra'ah itu adalah manusia. Likulli imri'in, tiap-tiap manusia, tiap-tiap orang, minhum dari mereka, siapa mereka? Baik yang membuat ifkun, berita bohong itu, ataupun yang menjadi korban, itu akan dinilai Allah berdasarkan caranya merespon, caranya berbuat, caranya bertindak atas kasus yang terjadi padanya. Jadi likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi. Bagi mereka yang membuat bagi mereka yang membuat berita bohong, pasti dia akan mendapatkan dosa di sisi Allah. Tapi mereka juga yang memberikan respon secara tidak proporsional, bahkan reaksioner dan menyebabkan terjadi perang, juga akan mendapatkan ismi juga. Jadi likulli imri'in, tiap-tiap orang dari kalangan mereka maktasaba, dari apa yang mereka kerjakan,
dari apa yang mereka laksanakan itu adalah mendapatkan dosa. Walladzi, jadi artinya kalau mereka bikin itu, ya dia dapat dosa, Pak sekalian. Jadi Allah sudah menjalankan mekanismenya. Nah, karena sudah mekanisme Allah ilahiyah sudah jalan, yang membuat ifkun itu adalah dapat dosa, artinya sudah terhukum dengan diberikan poin dosa, maka kita yang menjadi korban, ya kita hadapinya dengan tenang. Ayat mengatakan, la tasabuhu syarralakum, bal huwa khair lakum. Karena apabila kamu bereaksi dengan cara yang tidak proporsional, berdosa juga nantinya. Iya. Memberikan balasan yang tidak setimpal, bahkan kemudian menciptakan ketegangan. Karena begitu ketegangan terjadi perang misalnya, orang-orang tidak berdosa ikut jadi korbannya. Anak-anak ikut jadi korbannya. Properti-properti ikut jadi korbannya. Bangunan-bangunan umum ikut jadi korbannya. Bahkan tempat-tempat ibadah ikut jadi korbannya. Walladzi tawalla kibrahu minhum, orang-orang yang ikut ambil bagian di dalam penyebaran berita itu, tawalla itu kita ikut ambil bagian, berpaling ke sana, maksudnya cenderung mengikuti berita bohong itu, ya. Maka kibrahu, yang besar, minhum lahu adzabun nadzir. Maksudnya yang mendapatkan, yang ikut ambil bagian di sana itu akan diganjar sesuai dengan besar bagian yang diambil. Nah, jadi jemaah sekalian, kata-kata kibrah itu besarnya azab nanti kepada mereka tergantung daripada derajat keterlibatannya. Ya. Jadi yang paling besar ngambil bagian, ya juga paling besar juga azabnya. Nah, jadi kita bisa bikinkan jemaah sekalian serbahagia diagram seperti ini. Ya. Katakanlah ini adalah dosa, ya. Adalah dosa. Kemudian di sini kita lihat, ya, bagi dua di sini. Ya. Nah, kemudian ini kita bagi dua lagi. Ya. Kemudian di sini kita bagi dua lagi di sini. Ya. Ya. Nah, jemaah sekalian, kita lihat di sini. Ini kita sebut dengan 50%. Ini kan 50%. Ya, 50%. Ya. Kemudian di sini adalah 25%. Ya. Kan begitu Pak ya pembagiannya. Kemudian di sini adalah 12,5%. Ya. Ini 12,5% gitu. Nah, jemaah sekalian serbahagia, inilah nanti kurang lebih beginilah. Inilah gambaran dosa yang ditanggung masing-masing. Yang paling besar ngambil bagian dalam penyebaran berita itu dapat paling besar juga. Yang agak sedikit dapat sedikit juga. Yang paling sedikit dapat paling sedikit juga. Jadi kalau keterlibatannya di situ adalah 50%, ya dia dapat nilai 50%. Kalau keterlibatannya di sana cuma 25%, dia dapat 25%. Kalau keterlibatannya di sana adalah 12,5%, 12,5%. Ya, kalau 12,5%, 12,5%. Seandainya ini dibagi lagi lebih kecil lagi, dia dapat lebih kecil. Jadi sedikit banyak kalau orang terlibat di sana dapat bagian Bapak Ibu sekalian atas dosa karena menyebarkan berita-berita bohong itu. Jadi yang terbesar bagiannya dia juga akan mendapatkan azab yang paling besar juga. Jadi jadi kata tawalla di sini kita artikan orang yang mengambil peran paling besar di antara mereka, ya juga baginya azab yang paling besar juga. Nah, jadi sesuai dengan proporsinya. Siapa nanti yang paling besar? Yang pertama adalah yang membuat, yang meng-create, yang menginisiasi berita itu. Siapa lagi yang paling dapat besar kedua berikutnya? Yaitu yang menyebarkan informasi itu dengan sengaja. Jadi penyebar, menjadi memviralkan kemana-mana. Mas guys berbahagia, ini adalah background wanita-wanita mukminah, wanita-wanita mukmin, wanita-wanita muslim. Ya. Laula iz sami'tumuhu, kenapa tidak ketika kalian mendengarkan berita itu, berita tadi, berita hoax dan sebagainya, laula, kenapa tidak? Iz ketika sami'tumuhu, kalian mendengarkan berita itu,
Apa yang harus kita lakukan? Harusnya membuat sangka, ya, menganggap, menyangka, ya, orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu adalah terhadap diri mereka itu adalah khair. Jadi kita harusnya jemaah sekalian berbahagia tidak bersangka buruk, ya. Kalau di sini diartikan orang-orang mudah-mudahan tidak berbaik sangka di mereka sendiri. Artinya bahwa harusnya kita berbaik sangka kepada diri kita sendiri, jangan berburuk sangka. Jadi kenapa orang-orang, jadi kita bagus terjemahkan di sini, kenapa tidak, atau kenapa dulu, kenapa orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan ketika mendengarkan berita itu tidak, ya. Jadi kenapa orang mukmin laki-laki dan perempuan ketika mendengarkan berita itu tidak, ya, bersangka dengan sangka yang baik kepada diri mereka sendiri. Itu begitu alur ceritanya. Jadi artinya seharusnya kalau kita mendengarkan berita begitu, selalu kita bersangka baik kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan. Apa artinya bersangka baik? Tidak mungkin dia melakukan itu, ya. Tidak akan berbuat sangka baik. Ketika ada salah seorang di antara kita fitnah, jadi sesatlah, kafirlah, inilah, itulah, kita selalu harus berpikir positif. Nah, zan khair ini kita artikan saya berpikir positif. Ya, zan kita artikan dengan thinking, ini adalah khair, adalah positif. Jadi positive thinking. Jadi selalu kita bersikap positive thinking kepada sesama, terutama sesama orang mukmin laki dan perempuan. Kalau ini selalu kita ungkapkan, Bapak Ibu sekalian, kita miliki, maka tidak mungkin kita gampang dibentuk-bentukkan. Ya. Dan jemaah sekalian berbahagia, apa dasar kemukminan seseorang? Ya zohirnya. Kalau dari sisi kita, kenapa? Karena batinnya tidak mampu kita jangkau. Kalau berkaitan dengan penilaian, hukum, sosial, sosiologi, maka yang kita lihat adalah lahirnya. Kalau katanya dia sholat, dia bahkan dia bersyahadat, bahkan di KTP-nya tertulis Islam, ya kita anggap dia orang Islam, kita anggap dia mukmin. Jangan kita membuat dugaan-dugaan yang buruk. Seharusnya kata ayat ini, terhadap sesama mukmin kita selalu bersangka baik. Terhadap orang mukmin seharusnya kita selalu bersangka baik. Dan berita-berita yang buruk kita katakan waqalu hadza ifkun mubin. Dan berkata bahwa cerita berkenaan dengan keburukan seseorang ini pasti ifkun. Ya, ini pasti ifkun, kebohongan yang nyata. Nah, dengan cara seperti ini menyelamatkan orang mukmin dari objek objek sangkaan-sangkaan buruk yang menyebabkan sesama kita bisa berbenturan. Coba di Bapak Ibu sekalian baca ayat ini baik-baik, renungkan ayat ini baik-baik. Kalau orang Islam semuanya benar-benar berpikir, bertindak based on Al-Quran, berdasarkan Al-Quran, tidak gampang orang Muslim itu sedikit-sedikit nyerang lagi saudaranya mukmin yang lain. Iya. Boleh saja kita berbeda pandangan politik, boleh saja kita berbeda pandangan kebijakan-kebijakan, tetapi jemaah sekalian berbahagia, perbedaan itu harus kita lokalisir pada kebijakan itu saja, pada pandangan politik itu saja. Jangan nyerempet orangnya misalnya. Apalagi kemudian menyebut orang PKI lah, menyebut orang ateis lah, dan semua itu berbahaya. Jemaah sekalian, kita misalnya ada kebijakan yang kita tidak sepakat, ya kita bicara kebijakan itu. Nah, kalau kebijakan ini diteruskan bisa menyebabkan misalnya bla bla bla. Jadi jangan kita melebar keluar menjadi persoalan-persoalan individu pribadi. Kenapa? Karena kita semuanya adalah warga masyarakat dan menginginkan masyarakat menjadi baik. Kalau kita anggap ada kebijakan yang bisa menyengsarakan masyarakat, ya kita berbicara pada lingkup dengan melokalisir kasus pada kebijakan tersebut saja. Jangan membawa-bawa pribadinya, keluarganya, istri, anaknya, dan sebagainya. Karena jemaah sekalian sekalian, kalau kita membawa-bawa ke sana, pada akhirnya akan menjadi kelompok-kelompok. Karena kalau kita serang pribadinya, pasti ada pendukungnya juga. Begitu pendukungnya, maka kemudian mereka balik juga menyerang. Terjadilah kericuhan di dalam masyarakat kita. Jadi mungkin kita berkata, kan di negara juga terjadi, ya. Tapi ini kan patokannya kita Islam. Harusnya kita orang Islam memberikan teladan yang terbaik. Kenapa? Kita punya kitab suci Al-Quran. Kalau di masyarakat lain, oke lah, itu kan tidak punya kitab suci Al-Quran.
Mereka hanya berpedoman mungkin pada kode etik sosial yang mereka ciptakan sendiri. Murni hanya berpatokan pada peraturan, undang-undang saja, legalitas. Tapi orang Islam punya kitab suci. Ingat kata-kata sucinya, kitab suci. Umat Islam punya kitab suci. Untuk apa kitab suci itu datang? Untuk mensucikan individu dan masyarakat. Kenapa individu dan masyarakat? Karena kalau masyarakat itu mayoritas dihuni oleh individu-individu yang suci, maka masyarakat itu menjadi masyarakat suci. Ingat penggunaan kata kaum. Kenapa kaum itu diazab oleh Allah? Karena mayoritas kaum itu telah memperjadikan Rasul sebagai barang permainan. Olok-olokan. Barang olok-olokan, diledekin, diejek-ejek. Nah, karena masyarakatnya mayoritas sudah rusak, nanti akan yang rusak itu dibinasakan oleh Allah. Dengan yang baik tentu diselamatkan. Jadi Allah mengatakan harusnya kita bersangka baik. Zanna khairan. Ini kita satukan ini menjadi satu ya. Jadi zon khair. Ya, kan Bapak sekalian biasa mendengarkan istilah husnuzan. Husn sama dengan khair juga. Jadi seharusnya selalu berpikir positif. Dan berkata, ini pasti berita bohong. Kalau berkaitan dengan berita bohong tersebut, dialamatkan kepada seseorang. Jangan justru kita memblow up. Memblow up itu membesar-besarkan. Ya, itu namanya kita juga menjadi kompor namanya. Berarti kita juga mengambil share yang besar di dalam menciptakan ketegangan di dalam masyarakat. Yang sekali sebagai adalah ilustrasi lukisan yang menarik, orang-orang yang berada di dalam suasana yang terjerembab oleh berbagai macam tuduhan-tuduhan, akan seperti itu suasananya kalau diibaratkan. Maka oleh sebab itulah janganlah kita gampang menuduh seperti tadi pagi kita lihat gambar, jangan gampang menunjuk kepada orang lain. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa mereka ketika toh terpaksa menuduh, ingat. Jadi kita kan tidak boleh tadi menuduh ya. Karena kalau kita menuduh, apalagi menyebarkan tuduhan itu kita dapat bagian dari dosa itu. Nah, kalau toh misalnya ada di antara Bapak Ibu sekalian yang menuduh, ya silakan, tetapi harus menghadirkan 4 orang saksi. Artinya apa? Ini pentingnya namanya fakta. Kalau memang ingin menuduh, maka berikanlah 4 fakta. 4 saksi maksudnya. Supaya kesaksian 4 orang ini bisa menunjukkan faktualitas. Kefaktaan, kebenaran daripada berita itu. Sehingga jangan hanya membuat framing dan hoax. Jadi laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa mereka tidak datang membawa tuduhan itu dengan membawa 4 orang saksi? Fa'izlam ya'tu bi syuhada, apabila mereka tidak mampu membawa, mendatangkan ya saksi ya dengan sebanyak 4 tadi di sini, faulaika indallahi humul kadhibun. Maka mereka itulah di sisi Allah ini. Jadi Bapak sekalian coba deh kita renungkan ini. Faulaika, maka mereka itulah indallah, di sisi Allah, humul kadhibun, pendusta. Nah, saya bahasakan dengan bahasa yang lebih gampang. Kalau kita menuduh orang dengan sesuatu yang buruk dan kita tidak bisa mendatangkan 4 saksi yang meyakinkan, maka tuduhan itu kembali kepada kita dan oleh Allah, di sisi Allah kita diperlakukan sebagai pendusta. Ini maksudnya. Ya, jadi orang yang membuat tuduhan dengan tidak bisa mendatangkan orang 4 saksi, maka mereka itulah para penuduh itu di sisi Allah diperlakukan sebagai pendusta. Nah, dari ayat ini lahirlah hadis Nabi. Siapa yang menuduh saudaranya kafir, sesat, dan semacamnya, tetapi ternyata di mata Allah, saudaranya itu tidak kafir dan tidak sesat, maka kekafiran dan kesesatan yang dituduhkannya itu kembali kepada dirinya. Yang sama. Ya. Kenapa? Allah SWT mengetahui. Kita bisa menciptakan istilah-istilah, kita bisa menuduh-nuduh. Tapi hakikat yang sebenarnya kan Allah yang tahu. Maka siapa yang memberikan tuduhan kepada saudaranya dan ternyata di mata Allah terbukti menurut pengetahuannya Allah bahwa itu tidak benar, maka kekafiran, kesesatan itu kembali kepada yang menuduh. Persis seperti ini.
Siapa yang membuat tuduhan kepada seseorang tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka tuduhannya itu kembali kepada dirinya dan orang itu di sisi Allah diperlakukan sebagai pendusta. Humul kadibun, mereka dianggap sebagai pendusta. Kalau kita lihat ini Pak sekalian, mengerikan sebetulnya kalau dengan gampang kita menuduh-nuduh. Dengan benar-benar kalau kita jemaah sekalian umat Islam mendasarkan tindakan sosial kita, praktek-praktek berbangsa dan bermasyarakat kita, maka tidak mungkin, berdasarkan Al-Quran maksudnya, tidak mungkin umat Islam gampang sekali dibentur-benturkan, diprovokasi. Tidak mungkin mereka bisa dibuat bertumpah darah di antara mereka. Ini jelas sekarang bahayanya hoax. Kalau dulu hoax itu ya mungkin cuma di sekitar rumah kita menyebar. Kita berbisik-bisik, orang itu berbisik lagi, paling di sekitar rumah kita. 10 hari itu beredar, itu paling cuma satu kampung yang tahu. 10 hari beredar itu berita bohong, itu paling di sekitar kampung itu saja. Ya. Tetapi sekarang dengan hoax, dengan dunia digital sekarang, dunia internet, ya hoax itu satu kali pencet aja nih. Ya. Satu kali tekan, satu kali enter, ya. Dan itu tidak sampai 1 detik langsung menyebar ke berbagai platform namanya, ke berbagai platform media sosial. Dan di sini semuanya mereka punya orang-orang lagi, punya follower lagi. Langsung masuk ke Twitter, langsung masuk ke misalnya ke YouTube, langsung masuk misalnya ke Tumblr misalnya, langsung masuk misalnya ke Pinterest, langsung masuk ke Facebook misalnya, langsung masuk ke IG, menyebar. Dan di IG lagi punya lagi. Nggak usah banyak-banyak. Mereka punya follower aja 1.000 orang saja di Facebook. Di IG 500 orang saja. Menyebarkan lagi. Bapak bisa bayangkan. Dalam waktu yang singkat akan menyebar ke seluruh dunia seperti ini. Ini langsung menyebar ke seluruh dunia nih. Indonesia di sini nih. Langsung di ujung-ujung dunia nih. Ya. Begitulah sekarang Bapak Ibu sekalian. Jadi harusnya orang sekarang benar-benar berhati-hati dengan apa? Dengan telunjuknya. Lihat ini Pak, telunjuknya. Kalau dulu jaga lawan mulutnya, sekarang jagalah telunjuknya. Ya. Jaga telunjuknya baik-baik Pak Bus Cancer bahagia. Kalau perlu Ibu buka handphone jangan pakai telunjuk. Ya. Jangan gampang pakai telunjuk, pakai mata saja. Ya, supaya gampang melihat saja, membaca berita saja, tidak pakai telunjuk-telunjuk seperti ini. Karena begitu Bapak Ibu dapat berita, langsung kemudian ditelunjuk, nah itu langsung pindah kemana-mana. Langsung di copy paste namanya, copy paste. Langsung pindah kemana-mana. Belum tahu informasinya, belum tahu beritanya, tiba-tiba di copy paste kemana-mana. Akhirnya menyebarlah berita itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, berhati-hati dengan telunjuknya nih, lihat. Hoax ini sebabnya cuma telunjuk aja nih. Kita punya 5 jari-jari, cukup 1 saja. Ini telunjuk saja sudah. Makanya kita katakan tadi, jangan gampang nunjuk. Jadi kata gampang nunjuk sekarang, tidak lagi nunjuk langsung, tapi pakai telunjuk di device kita, di gadget kita, di handphone kita. Ya. Handphone kita sekarang kecil, tetapi menjangkau seluruh pelosok dunia. Jadi jangan berhati-hatilah dengan handphone Bapak Ibu sekalian. Handphone Bapak itu kecil sekali, ya. Cuma segenggam, tetapi dampaknya, efeknya, pengaruhnya bisa menjangkau seluruh pelosok-pelosok dunia. Lihatlah ini gambar ini. Ya. Dan juga sekali sebagai di grup-grup WA yang mayoritas dihuni oleh orang Islam, masih sering sekali dengan gampang menemukan informasi seperti itu. Ya. Dengan gampang diperbanyak kemana-mana. Padahal begitu tanya dapat dari mana, dia nggak dapat dari temannya. Nah, bisa nggak diverifikasi bahwa itu benar? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dapat berita, nggak usah di forward. Ya, kalau tidak bisa membuktikan kalau itu benar, terutama kalau berkaitan dengan hal-hal yang membicarakan keburukan orang, keburukan pihak tertentu, keburukan baik oposisi ataupun pemerintah. Marilah kita menahan diri, Pak Ibu sekalian. Ya. Jadi ya, mari kita jangan sampai dengan gampang saling menyerang satu sama lain. Ya, kita lebih baik membawa atau memforward berita-berita yang bermanfaat, makanan yang baik, kesehatan, bagaimana cara sehat, itu pun juga harus berhati-hati juga, karena berita-berita itu juga bisa jadi hoax juga. Ya. Bisa, berita kesehatan bisa jadi hoax. Berita makanan juga bisa jadi hoax. Ya. Nah, begitulah seterusnya.
Walau la fadlullahi alaikum, ini terulang lagi, baru 4 ayat. Ini tadi kan ayat 80. Ayat 10. Tadi ini kita temukan di ayat 10. Seandainya bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, walau la fadlullahi alaikum warahmatuh. Jadi sudah 3 kali dalam permulaan awal sebelumnya juga sudah kita temukan. Jadi dalam baru beberapa ayat kita sudah baca, sudah muncul kata-kata seandainya bukan karunia Allah dan rahmatnya. Artinya begitu berbahayanya cerita-cerita yang tidak bisa diverifikasi beritanya. Begitu bahayanya itu menuduh-nuduh. Bapak Ibu lihat surat An-Nur tadi permulaannya apa? Tentang pezina. Tetapi setelah itu berita tentang pezina tadi cuma 2 ayat. Setelah itu apa? Yang paling banyak dibicarakan adalah membuat tuduhan. Luar biasa. Jadi yang paling berbahaya justru menuduh-nuduh itu tadi. Ingat, ayat pezina tadi cuma sekitar 2 ayat. Setelah itu kemudian menuduh. Ya. Yang dimulai tadi dengan mendatangkan 4 orang saksi. Jadi sekarang yang banyak dibicarakan adalah membuat tuduhan-tuduhan. Karena ini yang bisa menyebarkan berita dan menyebabkan terjadinya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dan kalau sudah terjadi jemaah sekalian ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat, biasa menyembuhkannya itu lama sekali. Yang membuat berita itu mungkin tidak bermusuhan. Kenapa? Ya memang hanya membuat berita untuk kepentingan makan minum. Ya, dia tidak berkepentingan dengan isinya. Tapi masyarakat lain, dia tanggapi isinya itu seakan-akan benar, sedangkan dia membuat berita pertama, dia tahu tidak benar. Dia hanya membuat itu karena dengan membuat itu mungkin dia dapat bayaran-bayaran tertentu. Atau keuntungan-keuntungan tertentu. Walau la fadlullahi alaikum. Kalau bukan karena karunia Allah. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian, wa rahmatu dan rahmatnya, fid dunia wal akhirah. Jadi bukan hanya di akhirat, tapi di dunia juga. Fid dunia, di dunia wal akhirah. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian di dunia dan di akhirat, lamassakum, pasti akan menimpa kalian bima afadum, akibat daripada pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar itu. Lam ini lamnya taukid, artinya benar-benar. Pasti akan tertimpakan kepada kalian akibat. Jadi kita artikan fima, akibat daripada hoax-hoax atau pembicaraan-pembicaraan itu. Fihi. Apa yang menimpa? Azabun azim. Akan menimpa azab yang pedih. Jadi Bapak sekalian, Bapak Ibu sudah lihat bahwa membuat berita-berita dusta selalu ancamannya azabun azim, azab yang besar. Dan bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Kenapa di dunia? Kalau terjadi perang saudara kan kita semuanya rugi. Ya. Anak-anak menderita. Yang paling menderita Bapak sekalian itu anak-anak, kasihan. Ya. Yang paling menderita itu adalah orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk bergerak cepat. Yang punya kemampuan bergerak cepat bisa selamat. Tapi yang tidak punya kemampuan bergerak cepat seperti anak-anak, orang-orang tua, wanita-wanita itu pasti jadi korban. Maka oleh sebab itulah Allah memberikan ancaman. Apa itu karunia Allah dan rahmatnya? Al-Quran, kitab suci. Ya. Jadi kitab suci ini harusnya menjadi syifa, obat terhadap apa? Bukan hanya diri kita, jiwa kita, tapi juga jiwa sosial kita. Apakah jiwa sosial kita? Persatuan. Ingat, jiwa sosial itu adalah persatuan. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka niscaya akan kalian ditimpakan akibat berita-berita dusta yang kalian sebarkan itu, azab yang besar di dunia dan di akhirat. Maka dimasukkan sebagai lihatlah ini. Ya. Berbahayanya mulut. Ya, dulu mulut, sekarang mulut jadi telunjuk tadi. Talaqawnahu bi'alsinatikum. Ingatlah tatkala apa? Talqawnahu. Kalian menerima suatu berita bi'alsinatikum. Padahal berita itu hanya dari lisan ke lisan. Alsina ini bentuk jamak dari lisan. Jadi kalian menerima berita bi'alsinatikum, berdasarkan lisan ke lisan. Ya, berdasarkan lisan ke lisan dari mulut ke mulut kalau bahasa Melayu. Lisan ke lisan dari mulut ke mulut, tidak jelas siapa sumbernya coba. Lihatlah korban apa yang terjadi di Yaman sekarang, korban yang terjadi di Syria itu karena berita dari mulut ke mulut. Dan sengaja dipasok berita-berita buruk itu, berita-berita hoax itu. Bahkan ada kelompok yang bikin studio khusus untuk menciptakan hoax. Video seakan-akan itu terjadi
di lapangan, padahal itu adalah dibuat kayak sandiwara terus disebarkan. Inilah kejahatan pemerintah setempat. Sehingga kita harus datang ke sana untuk membantu orang muslim. Luar biasa. Datanglah ribuan orang ke sana, terus setelah itu masuk di perbatasan, dipersenjatai, terjadilah kekacauan. Ya. Negara yang tadinya, negara yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan tata tentrem Kertoraharjo itu, tiba-tiba menjadi petaka kemanusiaan paling besar. Istalakaunahu, ingatlah ketika kau mendengarkan berita itu, bi'alsinatikum, hanya dari mulut ke mulut. Wa taquluna, lalu kemudian meneruskan. Kata taqula itu mengatakan meneruskan. Bi'afwahikum, dengan mulut kalian sendiri juga. Jadi dia terima dari mulut ke mulut, terus dia teruskan juga dengan mulutnya ini. Alsinati itu lisan, terus kemudian bi'afwah, mulut. Dia mendengarkan informasi dari mulut ke mulut. Wa taquluna, setelah itu mengucapkan, meneruskan, men-forward kalau sekarang. Ya. Bi'afwahim, dengan mulut, kalau sekarang dengan telunjuk mereka, telunjuk kalian. Ma laisa lakum bihi ilm, yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Apa itu ilmu? Tentang kebenaran, rasional, objektif. Ingat. Apa namanya objektif? Ada faktanya, faktual. Memang begitu adanya, rasional, memang masuk akal. Ma laisa lakum bihi ilm. Kalian meneruskan dengan mulut-mulut kalian, dengan telunjuk-telunjuk kalian, dengan gadget-gadget kalian, ma laisa lakum, yang kalian sendiri belum punya ilmu tentangnya. Tidak punya ilmu tentangnya. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang lagi lagi tidak fokus ke screen, coba fokus sekarang ke screen. Karena ini persoalannya sangat serius. Ya. Fokuslah ke screen, lihat ini screen, lihat ayat ini baik-baik. Jadi kita ulangi lagi. Kalian menerima berita dari mulut ke mulut. Kemudian meneruskan lagi dengan mulut kalian. Padahal kalian sendiri tidak punya pengetahuan tentang itu. Wa tahsabunahu hayyinan. Kalian kira itu ringan akibatnya di sisi Allah. Nih. Jadi cuma cerita saja, forward saja. Tapi coba lihat ayat ini Bapak sekalian. Wa tahsabunahu hayyinan. Kamu kira itu ringan akibatnya. Wa huwa indallahi azim. Di sisi Allah itu berat sekali, coba. Di sisi Allah itu berat. Ini azim. Menurut kalian itu ringan, cuma sekedar cerita saja. Padahal di sisi Allah itu akibatnya besar. Coba Bapak sekalian renungkan ayat-ayat ini. Mari kita berpedoman kepada Al-Quran dalam beragama. Kalian kira itu ringan hanya karena menceritakan kekurangan-kekurangan orang. Menceritakan berita-berita seperti itu. Wahua, sementara di sisi Allah, indallah, di sisi Allah itu azim, besar sekali dampaknya, akibatnya. Jadi jangan kita coba mengentengkan, ini kan cuma sekedar forward Pak Ustadz. Ya. Apalagi setelah ditegur dia mengatakan, makanya saya masukkan di grup ini, biar ada yang kasih tahu ini benar atau tidak. Ya, sudah disebarkan kemana-mana, baru minta dikatakan, saya mau tahu ini benar atau tidak. Lah, kalau mau benar atau tidak, japri orang yang ahli di bidang itu, jangan masuk di grup. Karena orang di grup itu bisa saja ada beberapa persen menyebarkannya juga, coba jemaah sekalian. Jangan berdalih, makanya saya masukkan di sini biar ada yang verifikasi ini benar atau tidak. Lah, berarti si ibu sendiri, si bapak sendiri memforward sesuatu yang tidak jelas. Kalau ingin memforward harus jelas dulu, kata ayat ini harus punya ilmunya dulu. Jangan menyebarkan wataquluna biafwahikum ma laysa lakum bihi ilm. Jangan mengatakan sesuatu sementara kamu sendiri tidak punya ilmu tentangnya, tentang kebenarannya. Kamu kira itu ringan akibatnya di sisi Allah. Wa huwa indallahi azim. Itu sangat berat di sisi Allah. Apalagi Bapak sekalian kalau dalam menyangkut kehidupan berbangsa. Ya, kita benturkan antara pihak yang ada di pemerintahan dengan di luar pemerintahan, di dalam kerajaan dengan di luar kerajaan. Ini kalau terjadi perbenturan ini sangat berbahaya Bapak sekalian. Ya. Marilah kita sebagai orang Islam arif, bijaksana. Apa itu arif? Bertindak berdasarkan Al-Quran, based on Al-Quran. Al-Quran kita sungguh luar biasa, Bapak sekalian. Tidak ada kurang apa-apanya lagi, coba. Begitu hebat ini Al-Quran. Ini turun 1400 tahun yang lalu. Dan sekarang kita teramat sangat membutuhkan tuntunan seperti ini. Ini turun 1400 tahun yang lalu ketika bahkan yang namanya teori gelombang belum ditemukan. Ya. Yang disebut dengan signal belum ditemukan. Ya. Sekarang coba lihat, Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu. Jemaah sekalian serbagi, dan ini disampaikan sejak
agama-agama sebelumnya, bukan hanya Al-Quran ini. Kita kutipkan ini adalah dari kitab Kejadian, pasal 20, ayat 1 sampai 18. Itu berbicara tentang juga mirip dengan ini. Ini diceritakan di kitab Kejadian, pasal 20, ayat 1 sampai 18. Berbicara juga tentang mengucapkan saksi dusta. Luar biasa. Ya. Sudah ada semuanya ini. Kejadian itu berarti perjanjian lama, Pak Bu sekalian. Ini adalah perjanjian lama yang biasa juga disebut dengan Taurat. Walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanak. Ya. Laula, kenapa tidak? Jadi supaya enak kanunya alur bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya. Kenapa ya tidak kalian mengatakan? Is ketika kalian mendengarkan, nah gitu. Jadi kenapa kalian tidak mengatakan pada saat mendengarkan berita itu, ini berita itu, ma yakunu lana an natakallama bihadza. Kami tidak punya wewenang untuk berbicara tentang ini. Coba, kan Al-Quran luar biasa, Pak Mus. Ya. Kenapa kalian ketika mendengarkan berita itu harusnya berkata, mohon maaf, saya tidak punya wewenang. Ini bukan wilayah saya. Ini bukan urusan saya. It is not my business. Ya. Itu bukan urusan gua, kalau orang sini bilang. Laula istamitumuhu qultum ma yakunu lana. Kenapa kamu tidak mengatakan ma yakunu lana an natakalam? Kami tidak punya wewenang untuk membicarakannya. Natakalam itu membicarakannya. Ya, Mas Keser bahagia. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kala itu juga orang-orang suci yang lain, bahwa seandainya orang-orang yang tidak mengetahui masalah itu diam, sebetulnya dunia ini menjadi tenang. Yang membuat dunia ini menjadi kacau karena orang yang tidak punya wewenang, yang tidak punya otoritas di bidang itu ikut berbicara. Jadi Al-Quran mengatakan, kenapa kalian ketika mendengarkan berita itu berkata, kenapa tidak berkata, ma yakunu lana an natakallam bihadza. Tentang masalah ini kami tidak punya wewenang untuk membicarakannya. Seraya berkata subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah. Subhana ya Allah, subhanak. Jadi subhanallah di sini maksudnya subhanaka ya Allah. Hada buhtanun alim. Ini adalah dusta yang nyata, coba. Subhanak, hada buhtanun azim. Ini adalah dusta yang besar. Kenapa tidak ada faktanya? Nah, Mas Kaiser bahagia, maka ayatnya meminta kita coba lihat ilustrasinya. Ya, jadi baik bagusnya mulutnya digembok. Nih, mulut digembok, Pak sekalian. Pakaiin resleting, ya. Supaya tidak gampang bicara. Jadi kalau ada di antara Bapak sekalian gampang nyerocos, nah coba dipasangin itu resleting mulutnya, baru dipakai gembok di sini. Nah, Mas Kaiser bahagia kalau sekarang handphonenya kan begitu. Ya, dibuat handphonenya sedemikian rupa sehingga tidak aktif itu forwardernya. Forward tidak bisa aktif. Supaya apa? Supaya tidak gampang menyebarkan berita-berita yang buruk. Ya'idukumullahu an ta'udu limislihi. Coba. Allah memberikan pelajaran kepada kalian, memberikan peringatan kepada kalian. Supaya apa? Supaya ini jangan terulang kembali, ya. Yang semacam ini. Jadi Allah memberikan peringatan dalam ayat itu tadi sampai dikatakan kalian sangka itu ringan akibatnya, di mata Allah besar. Untuk apa? Supaya kalian jangan mengulangi seperti ini. Artinya kalau sudah pernah terjadi satu kali, udah nggak usah ulangi lagi. Ya. Anta'udu misli, jangan ulangi lagi bimisli, kasus yang sama, abada selama-lamanya. Coba. Jangan ulangi lagi kasus seperti itu selama-lamanya. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang beriman. Jadi kalau ada orang yang gemar kegemarannya menyebarkan berita-berita dusta, kalau kita lihat logika ayat ini berarti dia bukan mukmin. Karena ada kata-kata in kuntum mu'minin. Kalau orang mukmin itu tersandung sekali saja, terbukti bahwa yang disebarkan itu adalah bohong, tidak akan pernah melakukannya lagi. Ya'idzukumullahu an ta'udu bimislih abada in kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar beriman. Kita punya Al-Quran. Makanya Al-Quran kita ini luar biasa, Pak Bu sekalian. Kalau semua orang belajar Al-Quran dari kata per kata, ayat per ayat, itu selamat masyarakat ini, Pak Bu sekalian. Selamatlah masyarakat kita ini. Akan benar-benar tercipta tatanan sosial, bukan hanya per negara, tetapi di dunia. Tercipta tatanan sosial yang benar-benar berkeamanan, berkebenaran, berkeadilan.
berkemanusiaan. Dan itulah peradaban yang sesungguhnya. Wa yubayyinullahu lakum ayati. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, wallahu alimun hakim, karena Allah lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi itulah pelajaran yang terbaik. Kenapa? Karena memang Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini hoax lagi. Sekarang sudah kelihatan ini handphone. Makanya hoaxnya jangan sampai terjadi. Karena ini coba begitu cepatnya menyebar ini seluruh dunia ini kalau kita membesarkan. Ya. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisyah. Sungguhnya orang-orang yang tuhibbuna suka. Ini kata-kata itu suka. Kegemarannya. Yuhibbuna an tashi'a. Nah, jemaah sekalian coba lihat ini kata-kata ini. Terjemahan Departemen Agama itu adalah tersiar. Tersiar itu menyebar. Ya. Tapi lihat atasan katanya dari kata syiah. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang suka menyebarkan berita-berita seperti ini, tapi menggunakan kata tasyiah, berarti hakikatnya dia suka untuk memecah belah umat. Karena syiah itu artinya kelompok-kelompok, pengikut. Jadi innalladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyata, fahisyatu, jadi orang-orang yang suka memecah belah umat dengan menyebarkan berita-berita buruk, fil ladzina amanu, di tengah-tengah orang beriman, apa kata Allah? Lahum, bagi mereka adzabun alim, diancam dengan azab yang pedih. Di mana? Bukan hanya di akhirat, tetapi juga fid dunia ini, fid dunia. Fid dunia wal akhirah, di dunia apa? Terjadi perang saudara, terjadi kekacauan, negaranya yang sudah maju, sudah bagus, sudah aman, bisa sekolah dengan tenang kemana-mana, sekarang tiba-tiba menjadi kacau balau lagi. Kembali harus mencari makanan dari umbi-umbian lagi. Ya, makanan tidak ada, beras tidak ada. Ya, pokoknya semuanya menjadi tidak ada lagi. Kenapa? Karena kalau terjadi kekacauan, maka distribusi pasokan kebutuhan pokok masyarakat pasti akan terganggu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kenapa Allah menyampaikan ini? Karena dia yang lebih tahu, dia tahu, sementara kita banyakkan tidak tahunya. Maka jemaah sekalian berbahagia, lagi-lagi rahmat Allah lagi. Ya, tatkala Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah tuliskan di dalam kitabnya, yang kitab itu berada di sisinya di atas arsy, yang isinya adalah sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaan. Bukhari dan Muslim berarti muttafaq alaih. Walau la fadlan, coba muncul lagi Pak Bu sekalian. Dalam 10 ayat ini sudah 2 kali muncul. Kalau kita tambah dengan ayat 10, 3 kali muncul. Ayat 10 sampai 20, 3 kali muncul ayat yang mirip sama. Walau la fadlullahi alaikum warahmatuh, kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, wa annallaha raufur rahim. Dan Allah, kalau bukan karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun dan Maha Penyayang, maka kalian akan ditimpakan azab yang pedih tadi. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, Islam ini luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Kalau kita lihat ajarannya, maka kita sangat heran kalau kita tahu sedikit Al-Quran, baru melihat perilaku umat Islam yang begitu gampang dibentur-benturkan satu sama lain, dari mulutnya begitu gampang keluar tuduhan-tuduhan kepada yang lain. Ini terjadi bukan hanya di awam, tapi di kalangan elit juga, di kalangan agamawan tertentu juga. Ya, padahal seharusnya kalau dia elit, dia well educated. Kalau dia agamawan, dia harusnya paham Al-Quran. Untungnya Allah mengatakan walau la fadlullahi alaikum warahmatuh wa annallaha raufur rahim. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, yang mau bertanya dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, Bapak Ibu Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan pertanyaan dari Pak Saban. Tunggu sebentar, Ustadz, saya copy dulu. Ini pertanyaan dari Pak Anandito dan Pak Saban. Silakan Ustadz. Jemaah sekalian berbahagia, sebelum kita lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan, ada peserta baru kita lagi dari Singapura, namanya Ibu Atik ya. Oh iya. Kita sambut, selamat datang Bu Atik bergabung dengan pengajian kita, majelis tadabbur kita. Semoga memberikan manfaat kepada Ibu Atik dan Allah SWT memberkahi kehidupannya lahir dan batin. Dan semoga bisa bersama dengan kita istiqamah dalam mempelajari Al-Quran. Selamat datang dan selamat bergabung Bu. Mewakili yang lain,
salam kenal. Jemaah sekalian berbahagia, jadi Pak Anandito, Mas Anandito, artinya izin bertanya untuk penyebaran berita. Ya, tadi sudah ada kan dari Islam tadi ada cambuk. Jadi kalau dia menuduh seseorang dan tidak bisa mendatangkan saksi, maka dia dicambuk 80 kali. Ya, saya kira begitu. Jadi saya kira dalam Islam sudah ada, tapi kalau di negara harusnya sih ada juga kan sekarang ada undang-undang IT. Ya. Cuma mungkin masih hukumannya rendah kali ya. Jadi harusnya menurut saya harusnya hukumannya berat karena ini kan efeknya Iya sangat. Ustadz, sepertinya Iya. yang maksudnya yang mendatangkan efek jera. Kalau kemarin yang Ustadz sampaikan kan kalau pezina dihukum cambuk terus dihadapkan, itu kan kayaknya malu ya. Tapi kok sekarang kok orang udah dihukum nanti dia melakukan lagi kayak gitu terus Ustadz ya. Ini harusnya Mas Anindito terjadi juga pada penuduh ini. Jadi yang walaupun tadi pagi awal pembicaranya pezina, tetapi yang disebut tadi 80 kali itu kan penuduh sebetulnya dan itu berlaku sebetulnya. Ya. Jadi setiap orang menuduh dan tidak bisa membuktikan tuduhannya, dia akan mendapatkan hukuman 80 kali cambuk kalau versi Islam di depan orang banyak supaya efek jerahnya besar. Ya, gitu. Tapi kalau untuk penyebar beritanya Pak Ustadz itu nanti kalau penyebar beritanya nanti saya kira dibikinkan undang-undangnya khusus, pasti lebih rendah sedikit daripada pembuat beritanya kan. Tetapi harusnya ada juga. Ya, makanya sebetulnya kalau itu diterima kan harusnya diratifikasi kalau mau diterima melalui mekanisme konstitusi. Ya, karena menurut saya penyebaran hoax ini berbahaya sehingga harusnya sih hukumannya dari negara juga harusnya berat juga kalau menurut saya Mas Anindito. Ya. Iya, setuju Ustaz ya. Iya. Karena kalau masyarakat sudah terlanjur pecah, menurut saya berbahaya sekali. Apalagi negara kita yang besar seperti ini, kalau tiba-tiba dibuat berkelompok-kelompok, ini bahaya sekali. Ya. Ingat ya namanya balkanisasi dulu, Balkan itu terjadi hal seperti itu. Ya, balkanisasi itu bermula dari hal-hal seperti ini. Kemudian juga sekalian, Pak Saban ya. Rencana. Ustaz, kalau kafarohnya apa Ustaz? Kafarat penyebar hoax. Kafarohnya apa Ustaz? Kafaratnya itu ini memberi makan kepada 10 anak yatim. Kalau sumpah palsu namanya atau yang tidak benar. Itu 10 anak yatim kafaratnya. Jadi harus membayar kafarat. Jadi harusnya penyebar hoaxnya mau bertobat itu membayar kafaroh seperti itu Ustaz. Iya, jadi misalnya kita pernah ternyata terlibat menyebarkan pertanyaan Mas Andi itu bagus nih. Misalnya ternyata kita pernah memforward berita yang ternyata berita itu tidak benar. Wah, harusnya bayar kafarat itu harusnya. Bayar kafarat memberi makan 10 anak yatim. Ya. Harus bayar. Kalau makan tidak, selama berapa hari Ustadz itu? Sehari aja. Oh, sehari. Iya. Bukan selama dia nyebarin hoaxnya ya? Bukan. Apalagi yang namanya hoax sekarang kalau sekali beredar susah nariknya kan? Iya. Nah, itu dia Ustadz ya. Jadi menurut saya memang harus ada undang-undang baru lebih tajam daripada yang sudah ada selama ini. Bahkan Ustadz yang disebutkan secara literal dalam Al-Quran harus lebih keras lagi. Karena disebutkan Al-Quran itu kan cuma yang ada di sekitar kita saja mendengarnya. Kalau sekarang hoax sekarang sudah menyebar kemana-mana dan tidak bisa ditarik lagi kembali, tidak bisa dihentikan. Nah sekarang kita kembali ke Pak Saban ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Anindito masukkan ke dalam YouTube. Oh iya. Ini ada saran buat Mas Anindito. Ya. Mas Anindito ini nomor 2 untuk antum ini. Untuk ya. Ustadz ini bertahap, ini baru selesai ke surat 21 soalnya tiap hari cuma dibatasi 15 video. Ya, jadi Pak Saban minta ini kalau bisa ayat An-Nur ayat 15 ini dimasukkan di YouTube secepatnya kata Pak Saban. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Barakallahu fiik. Afwan Ustaz. Satu soalan. Saya silakan. Ustaz, beri impak kepada nur dalaman kita dengan masalah hoax dan berita-berita palsu yang memusnahkan ni. Sesuai dengan fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Barakallahu fiik Ustaz. Afwan. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi mas sekalian kita sampaikan, jadi di beberapa ayat ada kata-kata al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kenapa? Karena kalau membunuh kan cuma satu. Kalau fitnah bisa melahirkan pembunuhan yang berkelanjutan, berkesinambungan. Tadi misalnya perang.
Bahkan ada lagi ayat mengatakan al-fitnatu akbaru. Jadi ada dua Pak di dalam Al-Quran. Ada al-fitnatu asyaddu minal qatl, ada al-fitnatu akbaru minal qatl. Al-fitnatu asyaddu artinya fitnah itu lebih sadis daripada membunuh. Kemudian al-fitnatu akbaru, fitnah itu lebih besar konsekuensinya, dosanya daripada membunuh. Ya, ini diantara. Jelas sekalian sebagai bagaimana hubungannya dengan nur tadi yang ditanyakan Pak Nur dari Singapura. Jelas sekalian nur itu adalah cahaya. Cahaya itu membuat semuanya jadi terang. Apa namanya jadi terang? Semuanya menjadi nyaman. Pokoknya kalau siang datang kita merasa enak. Begitulah juga harusnya Al-Quran ini sebagai cahaya yang menerangi jiwa-jiwa paling tidak orang beriman kepada Al-Quran, yang kemudian jiwa-jiwa orang beriman yang menangkap cahaya Al-Quran, memantulkan ke sekitarnya. Seperti pembahasan kita sebelumnya. Bahwa Al-Quran itu adalah cahaya, kemudian memancar masuk ke dalam jiwa kita ibarat cermin, maka dia harus memancar keluar. Memancar ke masyarakat kita, memancar kepada anak istri kita, memancar kepada tetangga kita, memancar kepada bangsa, negara, dan kerajaan tempat kita hidup. Sehingga kita dimanapun hidup, dimanapun kita cari makan di sana, selalu menjadi rahmat bagi masyarakat di sekitarnya. Menjadi cahaya, menjadi penerang di sekitarnya. Nah, tentu saja jemaah sekalian berbahagia, yang paling penting di sini supaya menjadi cahaya bagi sekitar kita adalah jiwa kita. Jadi ketika jiwa kita sendiri tidak bersih, jiwa kita sendiri terlalu banyak noda-noda hitamnya, maka tidak akan bisa memancarkan cahaya itu. Inilah yang menyebabkan sehingga ada orang yang rajin membaca surat An-Nur ini, tetapi sama juga rajinnya menyebarkan berita-berita buruk, berita hoax. Rajin baca surat An-Nur seperti rajinnya menyebarkan berita hoax. Kenapa? Karena jiwanya memang sudah hitam. Jiwanya memang sudah penuh dengan noda. Maka tindakan seperti ini memang yang harus dilakukan adalah muhasabah secara totalistik, secara total. Muhasabah. Melihat ke dalam jiwa, melihat ke dalam diri. Supaya seperti yang selalu juga Pak Nur Usman tanyakan, yaitu pentingnya namanya musyahadah. Jadi orang seperti ini, ayat yang paling penting baginya adalah ayat yang berbunyi, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri-diri kalian, kenapa kalian tidak melihatnya? Atau paling tidak, orang seperti ini yang perlu sekali dia pelajari, paling utama adalah arti dan makna-makna daripada gerakan dan ucapan-ucapan dalam sholat. Orang ini harus kembali mempelajari makna-makna, kata-kata, ucapan-ucapan, dan gerakan-gerakan dalam sholat. Apa maknanya menyerah pada saat kita takbiratul ihram? Apa maknanya kita harus bersuci pada saat kita akan sholat? Apa maknanya setiap gerakan mengucapkan Allahu Akbar? Apa maknanya ketika kita duduk membaca asyhadu an la ilaha illallah, tasyahud, duduknya seperti duduk seorang budak. Begitulah seterusnya. Supaya nanti orang ini terbawa bahwa benar-benar dia akan menjadi abad, sehingga ketika membaca Al-Quran, terutama surat An-Nur, memancar keluar menjadi rahmat bagi masyarakat di sekitarnya, bukan justru menjadi penyebar berita-berita hoax, berita-berita palsu, berita-berita yang bisa membuat orang ribut, berkelahi, berperang satu sama lain. Berikut lagi, Bu Dokter. Sudah tidak ada Ustadz. Kalau dari kolom chat, saya Kalau tidak ada lagi, karena waktu kita memang sudah sampai, kita akhiri sampai di izin sini. Ustadz, saya mau bertanya Ustadz. Silakan. Ustadz, kalau saya lihat surat An-Nur ini kan artinya cahaya. Kemudian isinya, kalau saya scroll sampai 64, lebih ke adab-adab, kepada adab-adab pergaulan. Baik pergaulan kepada perempuan, laki-laki, dan sebagainya. Nah, itu bukan berarti kalau kita memperhatikan adab-adab, maka cahaya jiwa kita akan keluar. Seperti itu, Ustaz. Apa bagaimana? Saya kira betul. Jadi, kalau kita sudah beradab, maka adab itu adalah cahaya yang memancar keluar. Nah, makanya walaupun surat An-Nur banyak berbicara tentang etika sosial, adab-adab sosial, tetapi nanti di ayat 35, 34, 35, 36, 37 berbicara tentang bagaimana menjadi manusia suci dan menjadi pengikut manusia suci. Bagaimana berbicara tentang manusia suci dan menjadi pengikut manusia suci. Nah, berbicara tentang tingkatan-tingkatan cahaya yang ada dalam jiwa manusia. Karena kata kuncinya itu tadi,
Sehingga kita bisa saja membaca tadi surat An-Nur tetap menjadi penyebar hoax, bukan penyebar cahaya. Kalau hoax itu kan asumsinya kegelapan. Jadi harusnya kita menjadi penyebar cahaya, tapi ini menjadi penyebar kegelapan gitu. Saya kira jemaah sekalian, terima kasih banyak. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Selamat Waalaikumsalam berpuasa ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.